Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian semuanya berada. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hukum mat, yaitu tentang panjang pendeknya bacaan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran yang berbahasa Arab ini ternyata menyimpan menyimpan banyak sekali rahasia-rahasia, dan khususnya juga dalam membacanya. Ternyata ada panjang dan pendeknya. Hal inilah yang memberi ketahan kepada kita ilmu bahwasanya Al-Quran ini dibaca sangat indah. Dengan adanya panjang pendek, kita bisa membacanya dengan tartil, dengan indah, sehingga orang yang tidak paham bahasa Arab pun jika mendengarnya itu akan merasa tentram jiwanya, tentram hatinya. Nah, maka mari kita simak dan kita bahas hukum tentang mat dalam ilmu tajwid berikut ini. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu apa itu mat. Mat menurut bahasa adalah memanjang dan bertambah. Maksudnya memanjang itu suaranya dipanjangkan. Nah, cara melafatkannya dipanjangkan dan bertambah, yaitu artinya hurufnya bertambah. Hurufnya yang awalnya 1 dia bertambah, paling 2, 3, seakan-akan seperti itu. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara dengan huruf mat ketika adanya suatu sebab dengan kadar panjang tertentu. Cara membaca Al-Quran ketika datang sebuah sebab yang itu dapat memanjangkan bacaannya, nah itu mempunyai kadar tertentu. Nah itu ya, kadarnya tertentu, ada yang 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Kemudian yang namanya harokat ini ada yang mengistilahkan alif. 1 alif, 2 alif, 3 alif. Kalau alif itu 3. Maksudnya apa? 2 harokat sama dengan 1 alif. Kalau 3 harokat itu sama dengan 1,5 alif. Gitu ya, itu istilah dalam ilmu tajwidnya. Kalau 4 harokat berarti itu 2 alif. Kenapa yang dipakai alif? Kenapa nggak dipakai itu ya atau wawu? Nah, gitu ya. Karena alif itu panjang, jadi simbol dari tulisannya, yaitu berupa alif yang memanjang, dan ini adalah mat. Makanya ketika alif itu panjang seperti ini, tegak, itu istilahnya itu 2 harokat. Jadi dipakai simbol tersebut. Nah, panjangnya ini ternyata berbeda-beda. Nah, karena apa? Mempunyai sebab-sebab tertentu. Nah, selanjutnya kita membahas huruf-huruf mat. Nah, huruf mat itu ada 3 ya. Yang pertama alif, wawu, ya. Nah, syarat dibaca panjangnya kalau huruf alif itu sebelum fathah. Huruf alif sebelumnya fathah. Kalau wawu sukun sebelumnya dhammah. Kalau ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, itu dibaca panjang. Contoh kalau yang alif itu qola, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang wawu contohnya yaqulu. Kemudian untuk yang ya contohnya adalah qila. Nah, ini adalah huruf mat yang ada dalam struktur tulisan bahasa Arab.
Nah, selanjutnya kita akan membahas istilah ukuran mat. Nah, ternyata mat itu mempunyai istilah tersendiri ya, untuk membedakan antara yang satu dan yang lain, mempunyai kategori sendiri berdasarkan ukuran panjangnya. Nah, mari kita bahas. Yang pertama itu adalah al-qasr. Nah, panjang mat 2 harokat sama dengan 1 alif ya, 2 harokat atau juga biasa disebut 1 alif, atau juga disebut seperti ini pengucapan 2 huruf berharokat yang berurutan. Nah, jadi mat yang istilah pertama adalah al-qasr. Istilah yang kedua adalah fuwaik al-qasr. Fuwaik al-qasr. Panjang mat 3 harokat. Nah, panjang matnya 3 harokat. Sama dengan 1,5 alif. Gitu ya. Sama dengan pengucapan 3 huruf berharokat yang berurutan. Nah, ini tipe kedua. Kemudian tipe ketiga ada at-tawassut. Nah, panjang mat 4 harokat sama dengan 2 alif atau sama dengan pengucapan 4 huruf berharokat yang berurutan. Ada istilah yang selanjutnya yang keempat, fuwaik at-tawassut. Fuwaikut tawassut gitu ya. Panjang mat 5 harokat sama dengan 2,5 alif sama dengan pengucapan 5 huruf berharokat yang berurutan. Ini namanya fuwaikut tawassut. Yang terakhir ya, ini yaitu al-atul, namanya atul atau al-ishba, yaitu panjang mat 6 harokat sama dengan 3 alif sama dengan pengucapan 6 huruf berharokat yang berurutan. Nah, jadi inilah tipe-tipe ukuran mat yang ada dalam ilmu tajwid. Mereka mengistilahkannya 2 harokat atau alif atau 2 huruf berharokat yang berurutan, terserah. Yang penting inilah tipe-tipenya, bagian-bagiannya dari ilmu tajwid tentang pembahasan ukuran mat atau ukuran memanjangkan bacaannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembagiannya mat. Kalau tadi ukuran-ukurannya, pembagian mat. Mat secara umum ada 2, yaitu mat asli. Adalah mat yang masih murni, tidak dipengaruhi oleh huruf hamzah atau sukun. Mat asli juga dikenal dengan mat tabi'i, artinya tabiat, yaitu orang yang memiliki tabiat yang lurus dalam pengucapannya, tidak akan mengurangi atau menambahkan dari ketentuan 2 harokat. Maksudnya, yang namanya mat itu aslinya hanya 2 harokat, gitu ya, aslinya. Nah, makanya disebut mat tabi'i, karena itu tabiatnya 2 harokat. Secara tabiat ditentukan sudah 2 harokat. Nah, kecuali kalau dipengaruhi atau ada bertemu huruf apa gitu ya, nah, maka itu berubah lagi nanti ya. Maka di sini pembagian mat itu ada yang 2 harokat atau 2 ketukan gitu ya. Ada yang selain 2 harokat. Selanjutnya, yang kedua, mat far'i adalah hukum tambahan dari mat asli atau hukum asalnya. Mat yang dipengaruhi oleh huruf hamzah atau huruf sukun. Jadi huruf mat far'i itu ada beberapa bagian. Kemudian selanjutnya, kategori mat asli atau panjang 2 harokat. Oke, kita sekarang membahas tentang mat asli. Apa saja sih yang masuk dalam mat asli atau mat tabi'i ini, yang panjangnya itu hanya 2 harokat. Nah, yang pertama mat tabi'i. Nah, tadi
jadi mat asli atau mat tabi'i. Apa itu? Yaitu mat yang tidak terdapat unsur tambahan apapun, itu ya. Nggak terdapat unsur tambahan apapun sesudahnya. Ya, setelahnya itu tidak ada unsur tambahan apa-apa. Contohnya adalah maliki, gitu ya. Iyyaka, yadkhuluna, yadkhuluna. Nah, cukup pakai 2 harokat, 2 ketukan atau 2 ketukan. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya mad badal. Apa itu mad badal? Yaitu huruf hamzah yang mendahului huruf mad dalam satu kalimat dan setelah huruf mad, bukan berupa hamzah atau sukun dan sukun. Nah, contohnya apa? Nah, kita baca contohnya ya. Utu imana. Nah, gitu. Jadi di sini cukup 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, agar lebih mudah kita membahasnya. Kemudian selanjutnya, nah, yang ketiga ada namanya mad iwad. Nah, mad iwad. Apa itu mad iwad? Yaitu berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Jadi kalau kalian ingin berhenti di akhir kalimat, yang namanya di sini nanti dia berhenti. Nah, berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Nah, berhentinya bacaan loh ya. Kalau kalian nggak berhenti ya enggak. Contoh gini, kabiro, kabiro. Itu kalau kalian berhenti. Sebenarnya kan kabiron, gitu ya. Qalilan, hakiman. Nah, karena kalian pengen berhenti dan pas berhenti di kalimat ini, ya, yaitu bacaan tanwin fathah, maka dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Tanwinnya dihilangkan, diganti 2 harokat atau 2 ketukan. Namanya mad iwad. Nah, mad yang mengganti tanwin, itu ya. Kabiro, qalila, hakima. Itu yang dipakai. Kemudian yang keempat ada mad tamkin, yaitu bertemunya huruf ya dalam satu kata, ya, yaitu ya pertama bertasdid dan berbaris kasroh atau berharokat kasroh, sedangkan ya yang kedua mati atau sukun. Nah, oke, langsung saja. Khuyitum, itu ya. Khuyitum wan nabiyina, itu ya. Jadi mad tamkin ini adalah yang ada ya-nya ini ya. Khuyitum wan nabiyina. Jadi bukan khuyitum, enggak. Wa idza khuyitum bitahiyyatin. Itu yang dinamakan dengan mad tamkin khusus di huruf ya ini. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Yaitu ketika huruf H domir. Nah, ini H domir yang bentuknya seperti ini ya. Ini yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun. Nah, dia tidak didahului maupun diikuti huruf sukun. Ini bukan huruf sukun. Tu. H ini juga tidak sukun. Bertemu selain huruf hamzah. Nah, ini bertemu selain huruf hamzah. Ini H ini selain huruf hamzah. Berarti bisa jim, bisa H, bisa ain, bisa ghain,
bisa ta, ba, dan lain sebagainya. Yang penting nggak ketemu hamzah ya. Gimana cara bacanya? 2 harokat, 2 ketukan. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ini dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keenam ada mad tabi'i harfi, gitu ya. Nah, apa itu? Yaitu hukum mad yang berada pada huruf hijaiyah atau muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah sebutan ya, sebutan yang dipakai atau yang disematkan kepada ayat di awal surat dalam Al-Quran. Nah, biasanya seperti ini. Nah, huruf-huruf seperti ini. Nah, ini namanya ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui artinya apa ini. Gitu ya. Kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Gitu ya. Artinya seperti ini, yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah, kemudian kita tidak dituntut untuk mencari artinya. Nah, gitu ya. Tidak dituntut untuk mencari artinya. Kita hanya diperintahkan membacanya saja. Nah, gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi perlu diperhatikan ya, adik-adik. Nah, sebenarnya sekarang mushaf itu sudah bagus, sudah enak ya, tidak seperti dulu. Karena sekarang itu sudah ada mushaf Madinah yang lebih memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Tinggal kita ketahui, kita hafalkan tanda-tandanya, bacanya ini seperti apa, kalau gini seperti apa. Nah, gitu ya. Langsung saja contoh. Toha, gitu ya. Jadi di sini kalau di mushaf itu nanti ada istilahnya kayak alif kecil di sini ya. Alif kecil. Ini saya istilahkan alif kecil. Kalau enggak ya kalau enggak berarti enggak diharokati. Kalau enggak diharokati ini berarti dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Toha, toha. Cukup ya. Jadi nggak dibaca panjang, enggak dibaca panjang 6 harokat, enggak. Selanjutnya yang kedua, Yasin. Nah, gitu. Sinnya ini baru panjang 6 harokat karena istilahnya ada apa ini ya, tanda seperti garis, maaf ini orangnya ada yang bilang bendera, ada yang bilang apa, enggak tahu lah, pokoknya inilah ada tanda seperti ini. Nah, ini contoh yang ketiga juga ya, ada tanda seperti ini yang dibaca 6 harokat. Kalau enggak ada tandanya, nah, atau istilahnya ada tanda garis seperti ini, nah, itu dibaca 2 harokat. Saya kasih contoh. Kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, gitu ya. Jadi kafnya ini 6 harokat, haknya 2 harokat, ya-nya 2 harokat, ainnya itu 6 harokat, kemudian dengung karena ain ya itu ada nunnya bawahnya. Setelah dalam pelafatan huruf ain itu dalam tulisan ada huruf nun matinya. Kalau nun mati ketemu sod itu berdengung. Nah, jadi ada dengungnya. Itulah yang dinamakan mad tabi'i harfi. Maksudnya apa? Mad yang asli dalam harfi. Harfi itu maksudnya apa ya? Huruf muqatta'ah ini dalam awal-awal surat di Al-Quran.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang kategori mad far'i. Nah, yaitu mad yang dia bertemu hamzah yang diikuti atau bertemu dengan hamzah atau huruf sukun gitu ya. Oke. Yang pertama mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil itu dibaca 4 atau 5 harokat atau 6 harokat saat waqaf. Nah, 4 atau 5 atau 6. Atau istilahnya 4 kali ketukan atau 5 ketukan atau 6 ketukan. Nah, itu ya. Huruf mad yang sesudahnya berupa huruf hamzah dan terletak dalam satu kata. Contoh, nah langsung saja ya. Ini ja'a ini dalam satu kata. Idza jaa nasrullah. Jadi ja-nya ini bisa 4, 5 atau 6. Nah, ya bisa dikira-kira sendirilah dengan ketukan yang kita pakai. Nah, yang penting istilahnya bukan idza jaa nasrullah atau idza jaa nasrullah. Nah, jadi terlalu pendek gitu ya. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harokat atau ketukan. Yaitu huruf mad yang sesudahnya berupa huruf hamzah dan terletak di lain kata. Kalau tadi di dalam satu kata, kalau ini di lain kata. Contoh, wa ma unzila. Nah, jadi ma-nya ini bisa 4 atau 5. Terserah ya. Intinya begini, ketukan atau apanya itu bisa dikira-kira. Ada yang pakai detik atau ketukan. Nah, yang intinya jangan dibaca wa ma unzila, jangan, atau wa ma unzila, dipanjangkan lagi. Nah, karena apa? Karena pada intinya sebenarnya panjangnya ini ya ketukannya beda-beda setiap orang gitu ya, tapi juga enggak yang terlalu panjang. Nah. Kemudian selanjutnya ada namanya mad silah tawilah, yaitu 4 atau 5 harokat atau ketukan. Nah, inilah yang panjang yang ditentukan. Apa itu mad silah tawilah? Yaitu huruf ha domir. Nah, ini ha domir ya, yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah. Nah, ha domir ini ketemu dengan hamzah. Makanya dalam mushaf Utsmani, dalam mushaf Madinah itu dikasih tanda seperti ini. Berarti ini panjangnya 4-5 harokat atau ketukan. Annama lahu ahladah. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang keempat ada mad farqi. Nah, mad farq atau mad farqi. Panjangnya 6 harokat atau 6 ketukan. Yaitu mad farqi adalah mad badal yang bertemu huruf berharokat tasydid dan hanya terjadi pada 2 kata di dalam Al-Quran. Ini hanya 2 kata, ini namanya mad farq. Gimana cara bacanya? Nah, di sini ada 2 ya, ada 2 seakan-akan ada 2 huruf di sini, 2 huruf dan 2 harokat, gitu ya. Yang pertama hamzah, kemudian alif. Hamzah ada fathah, yang alif ada kayak apa istilahnya, bendera istilahnya, coretan di atas seperti ini. Nah, maka cara bacanya 6 harokat. Oke ya, perhatikan. Al-Zakarain. Ya, ini dipanjang 6 harokat baru masuk ke dalnya. Al-Zakaraini.
Selanjutnya yang kedua, Allahu khairun. Jadi intinya ini dibaca dibaca 6 harokat dulu ya. Nah, baru masuk ke dalnya. Nah, ada juga yang bacanya seperti ini. Al-Dzakara ini. Jadi gitu ya. Al-Dzakara ini. Allahu khairun. Nah, jadi seakan-akan ada dua hamzah yang dibaca bareng, tapi dibedakannya seperti itu, dilakukan sedikit seperti itu. Nah, ada yang mengajarkan seperti itu cara bacanya. Kemudian yang kelima ada namanya mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu 6 harokat atau 6 ketukan. Apa itu mad lazim kilmi mukhaffaf? Yaitu huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli dan terletak dalam satu kata. Nah, ini contohnya. Al-ana. Panjangnya 6 harokat. Jadi alif ini dipanjang 6 harokat dulu, baru alnya. Gitu ya, kayak tadi. Panjangnya ini 6 harokat dulu. Nah, yang ini Al-Dzakara ini. Nah, baru masuk ke zalnya. Nah. Kemudian selanjutnya ada mad lazim kilmi musaqqal. Yaitu 6 harokat. Ini panjang-panjangnya 6 harokat semua ini ya. Yaitu huruf mad yang sesudahnya berupa huruf bertasdid dan terletak dalam satu kata. Nah, terletak dalam satu kata. Contoh, wala tahabbuna. Jadi haknya ini yang sudah dikasih tanda ya. Ini tanda istilahnya bendera saya sebutkan tadi ya. Istilahnya garis atasnya. Nah, ini sebenarnya kan ini hak begini ya, ada alifnya. Kenapa kok tulisannya begini, Pak? Kenapa kok nggak ada alifnya saja? Nah, karena tulisan seperti ini, tulisan-tulisan dalam Al-Qur'an itu mushaf mushaf Madinah yang seakan-akan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, penulisan Arab, kaidah imla, itu karena tulisan seperti itu sudah baku gitu loh. Jadi tulisan seperti itu dituliskan di depan Nabi dan Nabi diam aja. Nah, walaupun itu ternyata dalam kaidah bahasa Arab itu salah, gitu ya. Bukan berarti nggak ikut Nabi, enggak. Bukan berarti nahwu atau kaidah imla ini nggak ikut Nabi, enggak. Tapi hal tersebut menjadi keistimewaan Al-Quran. Tulisannya seperti itu. Yang ketujuh, mad lazim harfi mukhaffaf 6 harokat, yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun, ya. Huruf sukun pada rangkaian huruf muqatta'ah atau fawatifus suwar. Dalam huruf muqatta'ah ya ini, nah kan ada ya dalam awal-awal surat itu ada satu huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf. Nah, gitu ya. Kita tidak tahu artinya, kita hanya diperintahkan untuk membacanya saja. Namanya huruf muqatta'ah, kita baca qaf. Nah, gitu ya. Nun. Nah, ini yang di perbacaan awal surat. Kemudian yang ke-8 ada mad lazim harfi musaqqal. Kalau tadi mukhaffaf, sekarang musaqqal. Kenapa kita baca musaqqal ini kita baca 6 harokat, gitu ya. Yaitu mad yang bertemu dengan tasdid. Karena idgham yang terjadi dalam rangkaian huruf muqatta'ah. Nah, madnya ini bertemu dengan tasdid, madnya ini. Nah,
matnya ini ya, yang tengah ini bertemu dengan tasdid. Tasdidnya di mana? Di huruf mimnya nanti. Karena apa? Karena terjadi idgham. Nah, mim ketemu mim. Nah, gitu ya, karena ada idgham. Oke, kita baca ya. Nah, kalau seperti ini, alif seperti ini, itu kalau tadi nggak ada harokatnya, saya katakan dibaca 2 harokat. Nah, kalau tadi kayak toha, kayak yasin, ya-nya, kaf, ha, ya, ain, sod, kaf, ha, sama ya-nya, itu nggak ada harokat. Itu kalau yang itu dibaca 2, kalau yang ini 1, alif itu 1 ya. Contoh gini, alif gitu ya, bukan alif, itu bukan. Ya, yang ini ya, alif, la. Nah, la-nya ini 6 harokat atau 6 ketukan. Mimnya juga ya. Alif, lam, mim. Nah, gitu. Jadi ada dengung, ada idghamnya karena lam, karena mim ketemu mim. Kok la jadi ada mimnya? Nah, ini kan huruf la ya, huruf lam itu kan disebutnya lam, bukan la, gitu ya, lam. Jadi lam itu la sama mim, gitu. Ya, makanya di sini mim sebenarnya. Alif lam mim. Nah, gitu. Nah, baik adik-adik sekalian, ini saja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada yang salah atau ada yang masukannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.